Pertama-tama kami mengucapkan syukur, alhamdulillah sudah memasuki replik Harun. Dan kita sudah menyelesaikan jawaban untuk replik tersebut dalam jangka waktu 2 jam dan sudah dibacakan. Jadi bisa dibayangkan speedy trial seperti ini kalau tidak ada konsistensi dan kemudian Spartan seperti ini akan susah menjawab. Apalagi kita menjawab dengan 30 halaman lebih, sehingga konsentrasi memang harus penuh. Nah, dari jawaban kita tadi jelas bahwa yang paling perlu dibedakan adalah kita tidak mempermasalahkan benar atau tidaknya Mas Roy melakukan apa yang dimaksud dengan pasal 32 ayat 1. Karena itu adalah pokok perkara yang nanti kalau masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur itulah pembuktiannya. Dan kami mengatakan bahwa kami yakin dalam pokok perkara pun kami yakin bahwa Mas Roy tidak melakukan itu. Tetapi ini bicara mengenai apakah penyidik memiliki alat bukti dengan kualitas tertentu sehingga bisa menggunakan pasal tersebut kepada Mas Roy. Sebagai contoh misalnya pasal 32 itu mengatakan dokumen itu haruslah rusak atau hilang. Nah, rusak atau hilangnya dokumen tersebut harus milik seseorang. Haruslah milik Joko Widodo dalam konteks ini. Tapi kalau Jokowi tidak memiliki dokumen elektronik itu atau informasi elektronik itu udah batal seharusnya untuk dikenakannya pasal ini terhadap Mas Roy. Apalagi kalau kita kaitkan dengan saksi dan ahli yang barangkali tidak menjelaskan, tidak menerangkan adanya perbuatan-perbuatan Mas Roy untuk melakukan perusakan, untuk transmisi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami persoalkan. Selanjutnya barangkali kita bagi-bagi nanti ayat dulu. Tadi ada insiden sedikit. Kita menyetop Soraya bukan karena apa? Karena dia nggak pakai kacamata. Jadi dia tidak bisa membaca secara baik, makanya kemudian langsung digantikan. Silakan Soraya. Ke tengah. Ya, jadi alhamdulillah tadi kita sudah laksanakan satu proses persidangan yang lancar dan semoga hasil nanti akan menjadi hasil yang baik. Amin. Dan untuk itu mungkin ada hal-hal yang nanti akan kita uraikan lebih lanjut dan lebih detail yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita Gofur. Oke, ya nanti dulu. Satya Negara dulu. Balikan ke sini dulu. Pak, balikan. Yasena. Pak Yasena. Pak Ya, Yasena. Satya Negara, silakan. Baik, terima kasih. Jadi menambahkan aja ya terkait yang disampaikan tadi sama Bang Rendy, terus Mbak Ayana, Mbak Soraya. Ya memang pasal 32 ayat 1 ini itu digital. Ya sekali lagi digital. Tadi udah sampaikan juga. Kalau memang punya dokumen digital, ijazah digital, boleh. Tapi kalau nggak punya dokumen digital, hanya analog aja, terus dibilang dipotong-potong, dirusak, apanya yang dirusak? Ya, ini berapa kali saya sampaikan. Ya. Dan hal inilah yang menyebabkan undang-undang ITE ini diterapkan untuk klien kami, Bapak KRMT Roy Suryono Padipojo, itu sangat tidak tepat. Ya, sangat tidak tepat. Ya, kalau yang tepat untuk siapa? Yang tepat yang mengupload itu siapa? Saudara Dian Sami itu yang tepat, bukan beliau. Ya, nah, dan mengenai masalah dipotong-potong, ya dipotong-potong apanya? Ya, nggak ada orang dipotong-potong. Ya, emangnya tempe tahu dipotong-potong? Nggak ada. Ya, ini dokumen dipotong-potong apanya? Kan yang ambil kopi, berarti ada dong di situ tempatnya. Nah, kalau ini sudah ando kembali lagi normal, nggak ada yang dipotong-potong. Kita hanya Beliau ini hanya menganalisa, ya, meneliti apakah benar dokumen digital ini sesuai dengan keasliannya, keabsahannya. Hanya itu. Kenapa kok harus dihukum sampai, waduh, luar biasa deh. Silahkan jabarkan sendiri. Sampai mau dipenjarakan, dipidanakan. Padahal itu upaya terakhir, ultimum remedium. Ya, hal seperti itu kalau memang terbukti. Kalau nggak terbukti, janganlah mendolimi orang. Kasihan. Ini sebagai contoh aja, ya, terkait dengan permasalahan ini. Dan kalau memang hal ini dilegalkan, dibenarkan, ya tunggulah rakyat Indonesia yang ada ini pasti akan mengalami hal yang serupa. Saya rasa itu, mohon dukungan, doanya. Mari kita tegakkan hukum di negara Republik Indonesia tercinta ini sesuai dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR, ya, selaku pembuat undang-undang, dan aparat penegak hukum selaku pelaksana daripada undang-undang menerapkan secara baik dan benar. Insya Allah
Allah akan melindungi, Allah akan mengizinkan, Allah juga akan memberikan suatu kebaikan buat hambanya semua. Tapi manakala bertentangan, dolim, maka tunggu ajab. Apabila manusia sudah tidak sanggup lagi melaksanakan penegakan hukum ini dan semua orang dolimi, maka silakan lakukan itu, tapi tunggu. Naudzubillah min dzalik. Pasti ajab akan turun. Hanya Allah yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diazab bukan mangga ya tadi ya. Maklum. Faisal udah ada. Dah, Abdul Ghafur dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, tadi sudah kami sampaikan replik. Bukan Bang Refli Harun ya. Replik Harun, bukan ya. Replik itu artinya adalah tanggapan kami terhadap jawaban dari termohon dan eksepsi dari turut termohon. Ada beberapa hal strategis yang tadi kami tanggapi. Yang pertama kami tanggapi adalah bahwa kami mengajukan permohonan pra-peradilan ini bukan untuk menguji aspek material dari pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, tetapi lebih kepada bagaimana penyidik mendapatkan bukti yang cukup, dua alat bukti yang cukup atau dua alat bukti yang sah. Dan tadi kami tanggapi bahwa meskipun tadi dalam jawaban termohon bahwa mereka sudah punya minimal 3 alat bukti, ada keterangan saksi, ada ahli, dan kemudian ada surat, kami tanggapi satu persatu bahwa pertama terhadap ahli itu haruslah ahli yang berkompeten, ya. Kedua, saksi. Tadi di jawaban termohon adalah ada 148 saksi. Kami menantang penyidik Polda Metro Jaya dan tadi tidak terlihat dalam jawaban mereka apakah 148 saksi itu adalah saksi yang relevan tidak? Saksi yang berkualitas tidak? Untuk melihat bahwa Mas Roy melakukan manipulasi data elektronik, menghilangkan, mengubah, menambahkan atau mengurangi dan membuat tidak bisa dapat diakses lagi suatu dokumen elektronik. Bukan soal jumlah 148 saksi, karena dari 148 saksi yang tadi disampaikan oleh termohon itu sebetulnya adalah saksi-saksi yang justru lebih banyak menekankan terkait dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, bukan terkait langsung dengan pengenaan pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan besok kami akan masuk di dalam tahapan pembuktian, kami akan mengajukan saksi yang sangat relevan mengetahui peristiwa yang diduga peristiwa pidana tersebut, dan kemudian besok kita akan buka-bukaan ya apakah saksi yang mereka miliki dan kemudian saksi tersebut kami hadirkan dalam pra peradilan ini diminta nggak keterangan bahwa Mas Roy ini telah mencuri, meretas, kemudian menghack data elektronik. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua terkait dengan alat bukti surat. Bukti surat yang tadi kami maksudkan di dalam replik itu bukan screenshot daripada dokumen Dian Sandi ataupun juga screenshot terhadap penelitiannya Mas Roy, tetapi dokumen elektronik yang valid, yang sah, dan kemudian itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Ya, kami melihat bahwa dari jawaban termohon tadi sama sekali tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan bukti surat. Bukti surat yang mana? Apakah bukti surat itu adalah akta otentik? Apakah bukti surat itu adalah dokumen elektronik yang otentik? Apakah dokumen elektronik yang sah? Ataukah jangan-jangan cuma screenshot? Ya, sehingga kami melihat bahwa itu sebetulnya tidak masuk dalam kualifikasi alat bukti surat, dan kita akan melihat bagaimana pertimbangan hakim. Itu hal yang kedua. Hal yang terakhir, Mas Roy, tadi saya menonton banyak sekali di media-media bahwa tanggap jawaban dan eksepsi jaksa penuntut umum, termohon dan turut termohon tadi seolah-olah sudah dikabulkan oleh hakim. Ya itu bukan. Ya, termohon dan turut termohon mempunyai hak hukum untuk memberikan jawaban dan tanggapan terhadap permohonan kami. Tetapi apa yang dibacakan tadi itu kemudian belum diputuskan, ya. Dan tadi sudah kami bantah juga dalam replik, dan biarkan proses hukum ini berjalan, dan besok kami akan masuk kepada tahap pembuktian, dan pada akhirnya kita akan landing dengan putusan pengadilan. Dan terakhir lagi, Mas Roy, saya ingin mengatakan bahwa tadi di dalam replik kami membantah dalil dari turut termohon, yaitu jaksa penuntut umum, yang mengatakan bahwa mereka masih tetap ingin memaksakan pemeriksaan pokok perkara, ya, karena undang-undang yang berlaku dalam proses hukum acara pidana yaitu pra peradilan adalah Undang-Undang 8 tahun 1981. Tetapi tadi sebagaimana yang sudah dibacakan oleh Bang Refli Harun, kami mendasarkan pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, dan kita sudah punya presiden, yaitu apa? Yaitu putusan pra peradilan kemarin pada permohonan penangkapan, penahanan, penggeledahan yang tidak sah itu hakim tunggal pra peradilan menggunakan KUHP baru. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 136 ayat 1 huruf E, maka 163 huruf ayat 1 huruf E, maka pemeriksaan pokok perkara
terhadap Mas Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak bisa dilakukan sekarang atau harus ditunda karena permohonan pra peradilan sedang berjalan. Oleh karena itu tadi kami sampaikan bahwa ini ada ambiguitas hukum dari penuntut umum ingin memaksakan pemeriksaan pokok perkara, sementara berdasarkan pengalaman kami di pra peradilan yang pertama itu tidak bisa dilanjutkan pemeriksaan. Itu barangkali dari saya, Bang baik. Herli. Ya, Baik. tibalah pada saat yang berbahagia. Oke, maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya insya Allah tidak mengulangi apa yang sudah disampaikan Mas Refli Harun, Mbak Aya, Pak Yasena, dan juga Mas Kafrul. Ada satu yang sangat-sangat krusial dan penting. Tadi ketika sidang, kita melihat kalau ini harusnya kita mohon kepada kebijakan dari Hakim Tunggal adalah kita sudah bacakan replik. Sudah selesai, ini penting banget ya. Pihak termohon baru mengatakan, Pak Hakim, kita ingin melakukan renvoy. Renvoy itu artinya apa? Koreksi. Lah ya sudah dibacakan. Jadi harusnya koreksi itu dilakukan sebelumnya atau koreksi itu dilakukan atau nggak perlu ada salah. Jadi itu fatal ya. Jadi artinya itu semoga menjadi catatan penting karena kalau tanggal 19 itu perkara belum dilimpahkan. Perkara masih ada ketika itu tanggal ketika ada penangkapan, kemudian penahanan, dan kemudian penggeledahan. Jadi belum 22 Juni. Kalau 22 Juni itu berarti ketika perkara itu sudah dilimpahkan. Nah, saya kira saya hanya tambahkan itu aja yang paling penting. Jadi insya Allah apa yang dilakukan di sore hari ini nanti masih ada acara lagi ya. Acaranya adalah kita mendengarkan yaitu duplik. Tapi mungkin saya tidak akan ikut mendengarkan ya. Ada beberapa kuasa hukum yang akan berat. Karena ini istilahnya kalau teman-teman lihat tuh kok bola balik kayak main kartu. Kita main kartu nih, bola balik lah ini. Gambarnya bola balik kayak main kartu. Ya gitu. Jadi memang proses persidangan begitu ya. Dan ini harus cepat kita lakukan dan kita lakukan dengan kuasa hukum yang smart, kuasa hukum yang tepat, tegas. Bisa dibayangkan kan jawaban tadi 30 sekian halaman tuh kita baru bubar dari sini jam 10:30, kemudian itu sudah selesai jam 1 dan kemudian sudah jadi kita jilid langsung kita sampaikan. Jadi inilah tim kuasa hukum sekali lagi yang memang membersamai saya selama ini dan terima kasih untuk tim kuasa hukum lama yang memang sudah tidak lagi membersamai ya, dan saya harapkan mereka juga tetap tegar kalau mau membela, ayolah kita sama-sama membela antar teman nggak apa-apa. Saya hormat saya untuk Bu Kurnia, hormat saya untuk Pak Rizal Fadilah, hormat saya untuk Mas Rustam yang terus berkomunikasi dan tentu saja dengan Bu Tifausia Tiasuma. Ya, saya kira itu saja.